Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada yadzakkara aw arada syukura. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu alladzi la nabiyya ba'dah. Syahadatan tub'iduna min jami'i masayidi syaitan wa tuqarribuna ila jami'i ma yurdir rahman. Salatu wassalamu ala khairi khalqillah, ala habibina wa syafi'ina wa qaidina wa qudwatina wa aswatina nabiyina Muhammad. Assalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin wa ridwanin ila yaumiddin yauman nalqar rahmanal mannan. Amma ba'd. Para matur dumateng ngarsanipun para jamaah pengajian Ahad Pahing ya mestinipun namung menika pun ajengaken dados Sabtu legi ya. legi pon Pahing Kliwon katanya. Legi Pahing pon wage Kliwon katanya. Tadi kesupen ya nyusah bahasa. Khususipun para kiai, para ulama, para ustadz, pimpinan saking Masjid Jami' Al-Firdaus, Ustadz Kiai Haji Syuaibul Huda hafizahullah, bagi Ustadz Fathur Rahman, bagi Ustadz Zaudi Mustafa, dan Ustadz kita yang kemarin menyampaikan khutbahipun ya, Bapak Dr. Fathul Umam hafizahullah. Jamaah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyun sewu kula badhe matur mawi basa Indonesia nggih, sepantes mboten betahaken terjemahan. Terus pertama tentu saya harus mohon maaf katanya Ustaz Syuaibul Huda gara-gara saya kemari jadwal pengajian yang mestinya adalah hari Ahad Pahing dimajukan. Terus pindah kula nyuwun pangapunten karena terjadi takdim buat akhir. Nomor 2 saya harus sampaikan jazakumullah khairan matur nuwun ingkang akatah dumateng takmir lan ugi jamaah sekalian yang berkenan untuk dalam tanda kutip kemudian bersilaturahim pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi silatul ilmi, kemudian menjadi silatul amali, mengokohkan ukhuwah atawis kita sedayanipun dari ukhuwah Islamiyah, mudah-mudahan menghadirkan ukhuwah amaliyah, ukhuwah yang kemudian membawa kepada pembuktian bahwa sesungguhnya kita semuanya adalah saudara, seiman, seislam, sebangsa, setanah air yang semuanya ditakdirkan untuk ada di sini untuk menghadirkan segala kebaikan yang bisa kita wujudkan. Mila mugi-mugi apa yang kemudian sudah diputuskan oleh takmir dan kemudian sekarang kita lakukan hari ini membawa keberkahan, membawa segala kebaikan, membawa kepada segala yang memungkinkan kita semuanya untuk berkontribusi mewujudkan apa yang semestinya bisa dilakukan setiap orang Islam, setiap orang yang beriman di negeri kita yang bernama Indonesia, dari negeri atau dari kota di mana kita berada, yaitu kota Kudus ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ketika pagi hari ini kita masih bisa dan dimudahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid, datang ke masjid, salat berjamaah, melaksanakan program pengajian. Ini memang adalah karunia yang sangat luar biasa. Kalau Ustaz Syuaibul Huda menyampaikan bahwa infak pagi hari ini akan diberikan menjadi infak, menjadi sedekah, menjadi hibah, menjadi kepedulian terhadap saudara-saudara kita di Cianjur sana yang terkena musibah. Bisa kita bayangkan betapa besarnya karunia Allah untuk kita semuanya hari ini. Kalau kita melihat di TV bagaimana ribet dan repotnya dan bagaimana kondisi yang begitu sangat memprihatinkan yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Cianjur.
alih-alih bisa sholat subuh berjamaah seperti kita yang nyaman, rumah mereka entah bagaimana, masjid mereka entah bagaimana, madrasah mereka juga, pesantren mereka mungkin juga ada ayahnya yang hilang, ada ibunya yang hilang, anaknya yang hilang, belum ketemu. Tapi Allah memberikan kepada kita semua di sini sebuah karunia yang demikian luar biasa, yang kita bisa menikmatinya. Karenanya sudah sangat tepat bila arahan dari pimpinan daerah Muhammadiyah untuk kita memberikan tadhamun, memberikan solidaritas selain dengan doa, tapi juga dengan dana yang kita bisa miliki atau yang kita miliki. Alhamdulillah luar biasa Islam yang kemudian kita yakini dan kita anut ini memberikan latar akidah, latar amalia untuk kemudian kita dengan mudah saling membantu dan saling mendukung. Ya, banyak sekali relawan yang sudah berangkat ke sana. Kawan-kawan kami ya sudah pada berangkat dengan bukan hanya berangkat dengan banyak berangkat dengan dengan tenaga saja, juga dengan bondonya, dengan keahliannya, berangkat semuanya untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Juga sebaliknya dulu ketika terjadi banjir besar di Semarang maupun juga banjir besar di tempat-tempat yang lain, musibah, terjadilah kondisi itu, kondisi saling tolong menolong dan saling dukung mendukung. Kembali kepada kita ini, karunia Allah yang luar biasa ini memang sangat sewajarnya dan sangat seharusnya bila kita sikapi dengan syukur. Supaya dengan demikian maka karunia Allah yang ada ini tetap dijaga dan bahkan terus bisa meningkat, membanyak. Kaidahnya tetaplah sama, la in syakartum la azidannakum. Kita juga sangat bersyukur bahwa oleh Allah kita diberi panutan agung, uswah hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang tokoh yang mengajarkan kepada kita, pemimpin agung yang luar biasa mengajarkan kepada kita kebaikan, bahkan semenjak kita bangun pagi kita diajarkan dengan sebuah framing, dengan sebuah internalisasi nilai dalam bentuk doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Sikap hidup pertama yang luar biasa ini yaitu penegasan internalisasi nilai tentang sikap bersyukur yang dilafalkan oleh setiap muslim begitu dia bangun tidur, yang teringat bukan tentang kerbonya ada di mana, yang diajarkan bukan tentang hari ini mau ngapain, yang diajarkan bukan tentang apakah pekerjaan saya hari ini beres atau tidak, tapi diajarkan adalah pertama mengingat kembali tentang hal yang mendasar, yang menjadi akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, yang dari situ akan menghadirkan peradaban, yang di situ akan menghadirkan kelanjutan dari segala kebaikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jarang pemimpin tingkat dunia apalagi gitu ya, yang ajarannya mengingatkan setiap umatnya agar setiap hari, setiap pagi mengingat tentang karunia yang luar biasa ini. Supaya menjadi prinsip kehidupan. Alhamdulillah. Dan tidak main-main sikap hidup alhamdulillah itu, sikap hidup yang menghadirkan selain daripada profesionalitas, karena tidak mungkin kita bersyukur pada Allah tapi kemudian kita melupakan tentang Allah yang maha segala kehebatan itu. Kemudian dengan alhamdulillah itu tidak mungkin akan menghadirkan generasi yang kemudian perilakunya adalah perilaku yang arogan, adigang, adigung, adikuno, sopo siro, sopo ingsun. Seperti yang sekarang ini banyak terjadi di mana-mana, dengan mudah memfitnah, dengan memudah nyebar hoax, dengan mudah mengumbar kata-kata yang sangat tidak pantas, dan bahkan sebagian yang sangat mengerikan adalah beberapa hari yang lalu di seluruh media saya kira ini muncul, tiba-tiba ada sekelompok anak-anak pelajar dengan sepedanya bergembira ria, kemudian bertemu dengan seorang nenek-nenek yang pakai kerudung. Saya pikir ketika awal melihat berita itu, anak-anak ini akan membantu nenek-nenek ini, akan membantu atau akan menyalami. Ternyata malah menendang dengan tendangan kungfu yang dengan dahsyat, dan nenek-nenek itu sampai terjengkang demikian. Dan bukan ditolong, diketawain. Alangkah hancurnya akhlak anak ini. Dan lebih hancur lagi ketika kemudian anak-anak ini ditangkap oleh polisi, bukannya menyesal, bukannya minta maaf, bukannya menangis, malah dengan mengatakan itu hanya iseng. Itu pasti
anak-anak yang tidak pernah baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tidak mungkin generasi yang alhamdulillah kemudian perilakunya na'udzubillah semacam itu. Generasi yang alhamdulillah pasti perilakunya adalah perilaku yang sesuai dengan prinsip yang dia baca, yang dia yakini, yang dia internalisasi setiap hari. Akan hadir sikap hidup yang sepenuhnya akhlak yang mulia, sepenuhnya menghormati orang lain, sepenuhnya siap untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain. Karena dia tahu bahwa dia hanyalah bagian daripada karya ciptaan Allah SWT, dan sewajarnya bila kemudian mensyukurinya, berterima kasih dengan memaksimalkan seluruh potensinya untuk kemudian membersamai menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Dan luar biasa Rasulullah SAW ini pada pagi hari yang kemudian kita berada bersama ini, selain beliau ajarkan tentang nilai hidup alhamdulillah itu, juga menghadirkan sikap hidup yang penting dan penuh dengan tanggung jawab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Di situ ada tanggung jawab kehidupan. Bahwa kita ini tidak hanya dihadirkan untuk lahir, setelah itu akikahan, setelah itu khitanan, setelah itu nikahan, setelah itu ya mengundang untuk akikah anak-anak, dan setelah itu ke kuburan dan selesai, atau hanya sekedar menjadi buih, gutha isail, jumlahnya banyak tapi bobotnya rendahan, nilainya tidak ada, sehingga mudah untuk kemudian menjadi mainan masyarakat lokal maupun masyarakat internasional, dan kemudian menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip tidak membuktikan Islam yang rahmatan lil alamin. Perilaku yang kemudian Rasulullah ajarkan bagi kita semuanya setiap pagi hari adalah perilaku yang menghadirkan kesadaran penuh bahwa kita tidak hanya sekedar ada, lahir, dan mengucap alhamdulillah, tetapi itu semuanya akan dilanjutkan dengan kesadaran penuh bahwa kehidupan kita akan berlanjut dan ada akhirnya, dan akhir itu adalah kembali pada Allah SWT. Kalau kembali pada Allah, pastilah akan kemudian mempertanggungjawabkan apa yang kita isi dari kehidupan ini. Dan sebagai manusia yang berakal, manusia yang diberi oleh Allah akal, hati nurani, dan bahkan agama, diberikan Al-Quran, diberikan tuntunan Nabi besar Muhammad SAW, tidak mungkin kemudian kita yang posisinya semacam itu kemudian mengabaikan tentang tanggung jawab kehidupan. Karena kita tahu bahwa kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan ini. Karena kita tahu kita akan dibangkitkan oleh Allah untuk ditanya apa yang kemudian kita lakukan dengan apa yang telah Allah berikan. Setiap pagi Rasulullah mengajarkan tentang kesadaran kehidupan yang bertanggung jawab ini. Sehingga sudah sangat sewajarnya bila umat Islam dengan generasi Islam itu menghadirkan kontribusi berkeunggulan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk profesinya, untuk lingkungannya, untuk negara, dan bahkan untuk peradaban dunia. Dalam kondisi apapun. Hari-hari ini saya kira banyak di antara kita yang kemudian menikmati perhelatan di Qatar, World Cup. Banyak orang underestimate tadinya, apa iya komunitas Islam bisa menyelenggarakan event yang luar biasa ini. Terus kalau menyelenggarakan, apa iya dia berani menghadirkan jati dirinya dan atau kekhasan daripada agama al-Islam, atau bahkan nanti hanya larut saja apapun yang kemudian terjadi di negara-negara manapun penyelenggara daripada Piala Dunia, ya udah ikuti saja dengan mabuk-mabukannya, dengan LGBT-nya, dengan seks bebasnya. Ternyata Islam dalam menghadapi satu event yang luar biasa sekelas Piala Dunia ini ternyata bisa dihadirkan dengan demikian sangat cantik dan sekaligus sangat berwibawa. Negara sekecil Qatar yang penduduk aslinya tidak lebih dari 2 juta, dengan kawasan yang mungkin lebih kecil daripada Kabupaten Kudus ini. Tapi dia bisa menghadirkan sentakan dunia ketika pihak Qatar menegaskan sejak dari awal
karena biasanya dan memang nih kelompok-kelompok ini seringkali kemudian menghadirkan apa yang sekarang ini menjadi musibah global yang kita di DPR menentangnya, terutama dari fraksi saya menentangnya dengan keras, yaitu ketika ada pihak-pihak yang dengan dalih menolak RUU KUHP, tapi sesungguhnya di balik itu yang mereka dengan dalih menolak pasal tentang penghinaan presiden dan anggota DPR dan kepolisian, dan kita memang mengkritisi pasal ini, tetapi yang mereka tolak sesungguhnya adalah bukan di pasal itu. Kemenyeluruhan rancangan undang-undang itu mereka tolak karena dalam rancangan undang-undang yang sekarang ini sudah alhamdulillah kita menjadi bagian dari yang ikut mengusulkan menyelesaikannya, yaitu ada ketentuan tentang mengkriminalkan dan menghukum perilaku LGBT, perilaku seks bebas, perilaku yang kemudian menghadirkan musibah yang sangat luar biasa dimanapun. Karena kalau kemudian sudah beredar dan berkembang luas zina, maka sudahlah segala musibah akan kemudian bisa terjadi. Demikian Rasulullah pernah mengingatkan. Nah, LGBT yang dibela di mana-mana itu ternyata sejak dari awal oleh pihak penyelenggara di Qatar ditegaskan, kami tidak akan menjual akidah kami hanya untuk perhelatan beberapa minggu saja. Karenanya tidak boleh LGBT tampil di Qatar dengan simbolnya, dengan lakunya, semuanya dilarang. Dan ketika kemudian ada yang tetap mencoba untuk membela, bahkan ada yang charter pesawat dengan tulisan di luarnya dengan gambar-gambar yang membawa simbol-simbol LGBT itu, kesebelasan Jerman, dilarang tidak boleh landing di Qatar. Sehingga kemudian dia harus landing di negeri Oman, dan dari Oman ganti pesawat baru masuk ke Qatar. Masih saja ngotot. Mereka ingin tetap main dengan membuat bandnya yang berlambangkan LGBT. Ditegaskan bahwa siapapun yang tetap ngotot maka dia akan dikenakan sanksi, kena kartu kuning. Akhirnya mereka yang ngotot ini tetap saja ngotot ke lapangan dengan aksi yang menandakan bahwa mereka tidak rela. Tapi akibatnya dia dikalahkan oleh Jepang 2-1. Nah, itulah kalau tidak taat ngaten. Wong sepak bola kok yang dipikirin malah LGBT-nya. Mestinya kan fokus saja laksanakan apa menjadi ketentuan panitia dan kemudian Anda bisa menjadi yang menang. Saya mengatakan bahwa bukan hanya itu saja. Ternyata Islam tetap juga bisa dihadirkan dalam event yang luar biasa ini dengan menghadirkan sejak dari awalnya penegasan tentang betapa al-Islam itu menghadirkan sikap hidup yang sepenuhnya membawa kepada kebaikan, kemaslahatan, keunggulan, saling menghormati dalam konteks yang benar. Karenanya ayat yang dibaca adalah surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Bukan min ghairi dzakarin wa untha. Jadi kalau LGBT kan maunya ada jenis ketiga gitu. Hanya min dzakarin wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Syu'uban wa qabaila lita'arafu dalam konteks dzakarun wa untha, bukan dalam konteks LGBT. Kemudian ditegaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, Anda boleh dari syu'ub yang berbeda, dari zakar maupun unta yang berbeda-beda, tetapi Al-Quran mengajarkan kepada kita semuanya agar kita bisa menghadirkan yang paling utama, yang paling mulia. Kompetisi ini pun bisa menghadirkan yang paling utama dan paling mulia, yaitu siapapun yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirlah perhelatan yang sangat menakjubkan. Dan kemudian kita mendengar banyak yang kemudian menyaksikan betapa Islam memang membawa kepada keunggulan, membawa kepada kehebatan, membawa kepada kebaikan dan banyak yang masuk Islam. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita pada setiap pagi hari seperti hari ini sesungguhnya adalah landasan kebudayaan yang sangat berkeunggulan. Termasuk ketika kemudian kita berada di negeri Kudus ini, di kota Kudus ini. Ini satu pembuktian bahwa sejak dari dahulu sesungguhnya para wali, para sunan
Sudah mengajarkan kepada kita tentang sikap hidup yang membawa kepada cara pandang yang sangat bernuansa dan berdimensi sangat jangka panjang, menandakan tentang kebudayaan yang berkeunggulan, dan itu menghadirkan sesuatu yang dalam tanda kutip membanggakan, bisa diwariskan, bisa dibanggakan, bisa dinikmati, bisa terus dijaga, seperti kota bernama Kudus ini dengan masjid yang dinamakan Masjid Al-Aqsa. Saya sering kali ditanya oleh para wartawan dari dunia internasional, mereka heran dengan bangsa Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia yang jauh dari Palestina, yang bahasa Arabnya pun banyak, pada pintar sih bahasa Arabnya, tapi mungkin hanya sebagiannya berhenti pada Alhamdulillah, Innalillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Astagfirullah, katanya. Masya Allah. Tapi kok mikir Palestina, demo membela Palestina, infak dikirim untuk Palestina. Ada apa? Saya bilang begini, ada banyak hal yang mungkin bisa dijawab. Pertama, orang Indonesia itu mayoritasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i. Dan Anda kan tahu Imam Syafi'i itu lahirnya di mana? Lahirnya di Gaza. Anda kan tahu Gaza itu ada di mana? Sekarang di Palestina. Gaza diisolasi. Wajar bila umat Islam Indonesia yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kemudian tidak rela bila tanah kelahiran ulamanya dijajah oleh Israel. Satu. Nomor dua, kita di Indonesia ini agaknya sejak abad-abad awal penyebaran Islam oleh para wali itu sudah diposisikan bahwa Indonesia lah yang akan menjadi semacam yang kita sebut belakangan sebagai sister city, kota bersaudara. Di sana di Yerusalem, di Palestina, di Masjid Al-Aqsa itu kotanya namanya Al-Quds, Kudus, dengan masjid namanya Masjid Al-Aqsa. Sunan Ja'far Shadiq rupanya sudah kemudian memposisikan dari Kudus, dari Jawa, dari Indonesia ini memang akan menghadirkan sebuah toleransi, sebuah solidaritas, sebuah kebersamaan, perasaan senasib sepenanggungan. Dan karenanya dibuatlah kota Kudus ini, kota dengan nama Kudus ini. Dibangunlah masjid dengan nama Masjid Al-Aqsa. Jadi ya jangan salahkan kami generasi sekarang ini kalau kemudian membela Palestina, membela Masjid Al-Aqsa. Karena memang itu adalah bagian daripada konsekuensi peradaban yang sudah diwariskan oleh Sunan Ja'far Shadiq, Sunan Kudus, untuk kemudian kami hidupi secara bersama. Dan memang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau Bapak Ibu sekalian mencoba untuk mencari tahu ke Mbah Google atau Kiai Google, katanya, klik saja kota Kudus itu adanya di mana saja. Hanya akan ada di dua tempat, yaitu di Palestina tempat Masjid Al-Aqsa, dan di sini di Jawa Tengah tempat Masjid Al-Aqsa juga. Jadi subhanallah, Al-Islam ini dari dulu sampai sekarang ternyata tetap bisa menjawab tantangan zaman, memberikan jawaban secara jangka panjang tentang kebudayaan kemanusiaan, untuk kemudian menghadirkan keunggulan-keunggulan dan peradaban-peradaban yang membawa kepada kebanggaan yang bisa diwariskan. Itulah ketika kita memaknai doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita kreasikan, apa yang kita solidaritaskan, dan pagi hari ini kita mencoba mengajinya dalam konteks semangat semacam ini. Terakhir, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peradaban Islam ini kemudian menjadi kokoh dan kuat sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Pada peristiwa sebelum hijrah, pada fase yang disebut sebagai fase Makkiyah, kita akan melihat betapa kesulitan dan betapa halang rintang yang luar biasa yang dihadapkan, yang dihalangkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam rentang waktu selama pra hijrah itu, Al-Islam berkembangnya dari sisi jumlahnya
tidak sangat besar. Kalau ukurannya adalah dengan yang ikut hijrah dengan Rasulullah ke Madinah Al-Munawwarah, maka itu hanya sekitar 170-an sahabat saja. Padahal dakwah sudah berlaku 10 tahunan lebih, bahkan 12-13 tahunan. Tapi mari kita lihat ketika periode pasca hijrah, sesuatu yang kemudian bisa menghadirkan hasil yang luar biasa, karena pada waktu pra-hijrah itu, sekalipun kemudian penyebarannya belum sangat banyak, belum sangat meluas, tetapi ideologi yang ditanamkan memungkinkan terjadinya satu bangunan kemanusiaan, kebudayaan, keberadaban yang kokoh dan kuat. Karena salah satu daripada, kalau kita mengkaji dari jalur tafsir, maka salah satu daripada ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah adalah mengajarkan tentang akidah yang dimulai dengan ungkapan bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal muttaqun, bukan, tapi dengan ungkapan ya ayyuhan nas. Jadi bangunan dasar ajaran akidah Islam itu adalah justru nguwong ke wong, memanusiakan manusia, menyapa semua manusia. Tidak kemudian membuat manusia menjadi antipati dengan Islam, tidak membuat manusia menjadi tidak simpati dengan Islam, kipo-kipo ngemohi. Sejak dari awal kemudian melihat Islam itu hanya sesuatu yang layak untuk ditinggalkan, dijauhi, difitnah, dipojokkan, didiskriminasi. Tidak. Justru ungkapannya adalah ya ayuhan nas. Ungkapan yang sangat berbudaya, sangat berakhlak, yang sangat empatik, sangat memungkinkan untuk menjadi bangunan besar daripada sejarah akidah, sejarah ideologi, sejarah kemanusiaan, sejarah peradaban. Inilah yang terjadi dengan panggilan ya ayuhan nas itu. Kemudian justru dari Yasrib datanglah delegasi yang menyampaikan tentang keinginan mereka untuk masuk Islam, dan kemudian mereka yang mengundang Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, dan terjadilah hijrah itu ke Madinah. Dan ketika hijrah ke Madinah, mari kita lihat dalam waktu yang sangat pendek terjadilah lompatan jumlah pengikut dan sekaligus nilai pengaruh. Pada waktu hijrah 170-an yang hijrah bersama dengan Rasulullah SAW. Tahun kedua ketika terjadi peristiwa Badar Al-Kubra, artinya hanya 1 tahun saja, jumlah umat Islam yang dewasa yang ikut berjihad di Badar Al-Kubra itu sudah 313-an sahabat. Itu adalah sahabat laki-laki. Itu sahabat yang dewasa. Artinya yang perempuan belum dihitung, yang anak-anak belum dihitung. Kalau dihitung dengan jumlah yang sama misalnya, itu berarti sudah 900-an. Jadi dari 170 dalam waktu hanya 1 tahun sudah berlipat-lipat menjadi 900-an. Subhanallah. Dalam hanya waktu 1 tahun, umat yang tadinya selalu dipinggirkan, selalu diisolasi, selalu didolimi, selalu bahkan disayembarakan atau dihabisi. Tapi dengan bangunan akidah ya ayuhan nasnya, bangunan akidah ukhuwahnya, bangunan akidah yang kokoh dan kuat mengikuti Rasulullah, dan tidak meninggalkan beliau dalam peristiwa ketika Rasulullah dan para sahabatnya diisolasi di Syib Ali. 3 tahun lamanya di sana, tidak ada satu pun sahabat yang kemudian insilaf meninggalkan beliau dan kemudian bahkan mengikuti menjadi murtad lagi. Semuanya satu kata, solid. Akidah yang demikian luar biasa ini dengan tetap semangat ya ayuhan nasnya itu, ketika kemudian berada di Madinah, jumlahnya meningkat dengan sangat cepat, pengaruhnya juga meningkat dengan sangat luar biasa. Madinah yang dulu namanya Yasrib diubah oleh beliau dari kota yang tadinya tidak mempunyai makna. Yasrib itu tidak ada maknanya. Sama mungkin kata-kata Klaten, Yonseu Klaten itu juga nggak ada maknanya. Kata-kata Sleman, sekalipun dengan kata itu Sulaiman, tapi ya itu kira atau bosoh itu. Tapi kalau Kudus ada maknanya. Yasrib dari kota yang tidak ada maknanya ini oleh Rasulullah diubah menjadi kota dengan makna yang luar biasa. Al-Madinah, bahkan Al-Madinah Al-Munawwarah, atau Tayyibah at-Tayyibah. Dan dari nama yang luar biasa sangat mencerahkan ini, mempunyai visi yang luar biasa besar menghadirkan peradaban, hadirlah peradaban baru, yaitu marga yang tadinya semuanya dikuasai oleh asing bernama Yahudi,
diadu domba sehingga terjadi harbul fujar, itu 20 tahun antara Aus dan Khazraj, sehingga kemudian mereka permusuhannya sudah mendarah daging begitu ya. Seperti sekarang diupayakan agar antara cebong dan kampret terus menerus berantem katanya. Sehingga kemudian suasananya sangatlah tidak kondusif. Nah, kemudian orang Yahudi yang sudah begitu lama menguasai, menghegemoni terhadap Madinah, ekonominya mereka kuasai, pasar mereka kuasai, teknologi mereka kuasai, informasi mereka kuasai. Ternyata dengan hadirnya Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah, berubahlah kondisi itu. Bahkan kemudian beliau bisa menghadirkan apa yang disebut dengan Wathiqatul Madinah, piagam Madinah, di mana orang-orang Yahudi mengikuti apa yang disepakati bersama dengan Rasulullah dan menjadikan Rasulullah sebagai rujukan bila terjadi perbedaan pendapat. Subhanallah. Sebuah bangunan peradaban kota, peradaban negara sudah dihadirkan. Hanya dalam rentang waktu yang sangat pendek, 1 tahun, 2 tahun saja. Apa yang saya katakan sekali lagi bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita peradaban berkeunggulan, Islam yang berperadaban yang berkeunggulan, Islam yang berkemajuan. Dan itu bisa dilihat dari ungkapan-ungkapan pertama yang beliau sampaikan, ajaran pertama yang beliau sampaikan ketika sampai di kota Madinah. Ada 2 yang beliau sampaikan dengan sangat terbuka. Pertama, ajaran tentang pentingnya ya ayuhan nas tadi berlanjut. Karenanya ungkapan beliau yang pertama di Madinah adalah ya ayuhan nas, melanjutkannya di Mekah. Ya ayuhan nas, afshu assalam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Ini mungkin nanti bisa kita kaji lebih lanjut. Yang kedua adalah pentingnya mengokohkan ukhuwah di antara semuanya. Karenanya beliau menghadirkan mu'akhad, mengukhuwahkan. Dengan ungkapan beliau, ta'akhau fillahi akhwaini akhwain. Berukhuwahlah Anda satu dengan yang lainnya. Dan terjadilah masyarakat yang berukhuwah, muhajirin dengan muhajirin, ansor dengan ansor, muhajir dengan ansor. Mereka kemudian bersama Rasulullah, tidak dihilangkan kekhasan masing-masing. Yang muhajirin dengan sebutan kalau Quraisy ya Quraisynya, kalau Bani Abdiddar dengan Bani Abdiddarinya, yang ansor dengan Ausnya atau Khazrajnya tidak hilang. Bahkan benderanya pun tetap ada, bendera Aus ada, bendera muhajirin ada, bendera ansor ada. Ketika berjihad bersama dengan Rasulullah, kedua-duanya tetap ada. Sebelah kanan muhajirin, sebelah kiri ansor, dan semuanya keragaman yang tidak menghadirkan konflik, tapi keragaman yang justru menghadirkan pewadahan terjadinya ukhuwah. Jangan dirahmati Allah SWT dengan 2 ungkapan tadi, ya ayyuhan nas afsyus salam dan ta'akhwa fil akhwain ini hadirlah peradaban yang berkeunggulan. Manusia-manusia yang kemudian kita semuanya menikmati hasil karya dan hasil kerjanya. Islam menyebar sampai ke Kudus dan kita semuanya berada di Masjid Firdaus, masjid yang demikian luar biasa indah. Ini baru Firdaus dunia saja demikian luar biasa indahnya. Apalagi bila Firdaus yang Rasulullah dahulu ajarkan dalam riwayat Imam Bukhari. Beliau menyampaikan satu ungkapan, idza sa'altumullah al-jannah fas'alu al-firdausa fa innaha a'lal jannah wa awsatal jannah. Bila Anda semuanya meminta surga, berdoa memohon kebaikan yang terbaik yaitu surga Allah SWT, maka mintanya jangan tanggung-tanggung. Mumpung minta pada Allah, mintalah yang paling baik dan paling hebat, karena Allah adalah zat yang maha baik dan maha hebat. Mintalah surga, bukan surga pinggiran, bukan surga kelas SSS, tapi mintalah surga kelas Al-Firdaus. Karena Firdaus inilah surga yang paling strategis, yang paling tengah, tapi posisinya yang paling tinggi. Mudah-mudahan keberadaan kita di Masjid Al-Firdaus ini menjadi tahapan menuju kepada Firdausnya Allah SWT di surganya nanti. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini diterima oleh Allah SWT sebagai bagian daripada ittiba kita bersunnah Nabi Muhammad SAW, upaya kita untuk melanjutkan apa yang telah beliau wariskan, menghadirkan Islam yang membawa kepada peradaban berkeunggulan, yang berkemajuan, yang rahmatan lil alamin. Aku qouli hadza wastaghfiru lakum. Nyuwun ngapunten bilih wonten atur ingkang kirang mranani dan biasanipun menawi wonten ing Solo dipun tutup mari parian ketap kupat tutuhipun santen
wonten lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Nggih, matur nuwun. Pertanyaannya berat-berat nggih. Dan tapi hanya menandakan tadi insyaallah nggak pada ngantuk ngoten nggih. Pertanyaannya nyambung dan semuanya luar biasa. Matur nuwun atur pertanyaannya yang sesungguhnya saya yakin jawabannya sudah panjenengan juga sudah mengerti. Dan mungkin minjem mulut saya untuk ngomong ngoten ya. Baik, saya mencoba untuk memberikan respon balik dari dua pertanyaan yang tadi setelah disampaikan. Matur nuwun sangat untuk silaturahimnya pada pagi hari ini dengan pertanyaan yang demikian sangat luar biasa bagus ini. Yang pertama tentang bagaimana cara kita meminimalisir dampak negatif daripada media sosial yang sekarang ini demikian luar biasa. Tidak ada lagi ruang yang tidak bisa ditembus oleh media sosial. Di rumah kita sepanjang waktu, ya, di mana saja, di jalan juga demikian, di kendaraan juga demikian, semuanya ditembus oleh media sosial. Dan ini memang satu hal yang mengharuskan umat Islam mau tidak mau gitu ya, karena kita menjadi bagian daripada dunia yang hidup pada zaman sekarang ini, untuk kemudian memberikan jawabannya, memberikan peran sertanya untuk bagaimana agar kreasi yang bisa jadi awalnya dimaksudkan untuk sesuatu yang bisa berdampak negatif terhadap umat beragama, tapi juga bisa kemudian diubah menjadi sesuatu yang berdampak positif bagi umat beragama. Dengan media sosial ini sekarang begitu luar biasa, kita bisa menikmati ceramah daripada ustadz yang kita mau, siapapun. Kita suka dengan Ustadz Adi Hidayat, langsung aja buka di YouTube-nya, semuanya ada di sana. Coba kalau ngundang beliau, kapan nyampe kemari? Hidayat Nur Wahid aja tahun 99 baru 2022 bisa datang balik lagi. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somman, Gus Baha, siapapun, tanpa repot ngundang beliau-beliau dengan media sosial ini, klik saja di YouTube, cari ceramahnya Gus Baha misalnya yang terakhir atau kapanpun, semuanya ada. Malah mungkin kita nggak perlu nyatet, semuanya sudah ada di sana. Dengan media sosial ini kita juga bisa dengan mudah mendapatkan, kalau kita menghafal Al-Quran, metode apapun yang kita maui tentang menghafal Al-Quran ada di sana. Tinggal diklik saja. Dengan media sosial ini juga anak-anak sesungguhnya dengan mudah bisa dikenalkan dengan para tokoh Islam yang hebat-hebat, ilmuwannya yang hebat, ekonomnya yang hebat, kreasi mereka hebat, temuan-temuan mereka hebat, semuanya ada di media sosial. Termasuk juga cara-cara untuk kemudian agar generasi muda muslim di era milenial ini, agar mereka tetap kemudian berada dalam bingkai yang membawa kepada keunggulan-keunggulan, juga tetap bisa dihadirkan. Misalnya tadi tentang Piala Dunia, ternyata bisa dihadirkan sebuah kreasi dan dengan mudah itu bisa dirujuk. Ya, kemarin ketika Saudi Arabia mengalahkan Argentina, itu kan semua orang dengan mudah langsung ngeklik dan dapat langsung keluar bagaimana orang Saudi mendapatkan hadiah libur 1 hari setelah kemenang. Sehingga ada yang mengatakan nih kalau menang sebagai juara Piala Dunia mungkin insya Allah haji gratis. Itu kan dengan mudah langsung bisa klik informasi yang bermanfaat, yang menggembirakan, yang menyemangati, dengan mudah juga bisa kita klik. Jadi ini memang media sosial ini adalah ibarat wasilah. Dia bisa membawa kepada wasilah yang menuju kepada muharramah, tapi juga bisa kita isi menjadi wasilah menuju kepada segala yang membela kepada kebenaran, al-Islam, dakwah Islam, dan bahkan Qatar menjadikan ini sebagai salah satu pembuktian bahwa umat Islam juga bisa menjadi umat yang hebat. Jadi menurut saya apa yang perlu dilakukan, pertama penting di keluarga kita ini hidup dengan komunikasinya, dengan kasih sayangnya. Anak merasa ada bapak dan ibu yang menyayangi, yang ngajak bicara, yang bisa mendengarkan, yang bisa berkomunikasi, yang kemudian karenanya ketika bicara tentang media sosial, anak itu juga mengerti bahwa ada hal yang baik, ada hal yang buruk, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Dari mana? Dari orang tuanya. Ini kan yang menjadi masalah, media sosial ini justru kaidahnya menjadi menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
sama-sama di meja makan, tapi semuanya ketawa gitu. Tapi ketawanya beda-beda judulnya. Satu mungkin tertawa dengan temannya yang di Jepang, satu lagi tertawa dengan temannya yang di Kudus, satu tertawa dengan temannya yang ada di Saudi Arabia, beda semuanya. Tapi tempatnya sama di depan meja makan. Nah ini yang menjadi bagian yang menurut saya awal yang harus kita perbaiki. Komunikasi, situasi di dalam rumah tangga kita penting untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betul-betul sehingga anak-anak tahu persis bahwa ada kasih sayang dalam rumah tangga. Jadi mereka tidak perlu mencari hal yang penuh dengan spekulasi. Ada ayah dan ibu yang menyayangi dan karenanya mereka tidak perlu mencari pertemanan melalui Facebook yang nanti bisa menghadirkan kekacauan. Jadi menurut saya meminimalisirnya adalah hidupkan kembali keluarga kita. Sehingga anak-anak itu bisa diajak bicara, bisa diarahkan, bisa diberi alternatif, tapi mah problemnya seringkali orang tua ini sekarang generasinya generasi yang beda. Kita semuanya ini seringnya disebut sebagai generasi kolonial yang nggak nyambung dengan gadget, nggak nyambung dengan media sosial, dengan segala pernik-perniknya. Oke lah, tetapi saya yakin kalau suasana batin yang muncul itu adalah kasih sayang antara bapak, ibu, dan anak dan bapak dan ibu, saya berkeyakinan anak-anak itu tetap akan menghormati orang tuanya dan dengan cara itu akan mendengar dari orang tuanya. Kita tidak mungkin bicara detail, tapi kita akan tetap bisa mengarahkan. Alat ini dibelikan oleh bapak dan ibu bukan untuk menghancurkan masa depan Anda, bukan untuk menghancurkan akhlak Anda, tidak untuk menghancurkan IQ Anda atau rasionalitas Anda, tapi alat ini diberikan, HP ini dibelikan oleh ayah dan ibu untuk membuat Anda semakin pintar, semakin hebat, wawasan luas, mempunyai rujukan yang jelas. Nah ini yang pertama, menurut saya sangat dipentingkan bagaimana keluarga itu hidup kembali, supaya dengan cara itu terjadilah dialog, komunikasi, supaya kemudian masalah ini bisa diatasi. Saya kira kalau ini bisa kita lakukan, itu akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Yang nomor dua, anak-anak ini sekarang seringkali kemudian komunitasnya adalah dengan komunitas sesama kawan-kawannya. Anak-anak generasi Z, generasi Y, generasi Alpha, itulah mereka berteman dengan sama mereka. Karena penting betul agar kita sebagai orang tua yang tadi menghidupkan keluarga itu mengarahkan dan mengingatkan anak-anak agar mereka mempunyai teman-teman yang baik juga. Dan banyak anak-anak yang masih ingin jadi baik itu banyak. Kalau mereka kemudian mempunyai lingkungan yang saling berteman dengan baik, maka media sosialnya pun juga media sosial akan mereka kembangkan secara baik. Kalaupun mereka main gamenya juga adalah game yang kemudian membawa kepada peningkatan kualitas kehidupan, wawasan, tidak membuang waktu, membawa kepada kesenangan yang membawa kepada profesionalitas yang lebih baik lagi. Jadi penting untuk kemudian orang tua mengarahkan agar anak-anak juga mempunyai lingkungan, teman bermain, teman main game, tapi yang mereka yang semuanya adalah membawa kepada kebaikan dan bukan yang kemudian bisa justru menghancurkan masa depan mereka. Saya kira itu yang sementara bisa saya sampaikan. Yang kemudian terkait dengan moderasi beragama dan toleransi di zaman now. Saya kira memang ini ada kebablasan, termasuk dalam hal memahami apa yang dimaui oleh, saya kebetulan membaca gitu ya, modul-modul tentang moderasi beragama ini. Sepertinya di tingkat praktek terjadi pembajakan terhadap istilah moderasi beragama yang tidak pernah dimaksudkan untuk menghadirkan toleransi yang kebablasan itu. Bahkan di sana tegas disebutkan bukan moderasi beragama, misalnya seseorang yang karena tidak enak disebut tidak toleran, maka dia pergi ke gereja dan beribadah di sana. Itu bukan moderasi beragama. Bukan moderasi beragama orang yang kemudian menyebut bahwa semua agama benar. Bukan moderasi beragama. Jadi memang sepertinya ada dua agenda yang berjalan. Agenda yang memang moderasi beragama dalam artian wasatiyah, sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, sebagaimana kemudian muncul dalam terminologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah wasatiyah, karena dia bukan Syiah, dia juga bukan Khawarij, dia juga bukan Mu'tazilah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia ada di tengah. Tapi ada pihak yang kemudian ingin mendompleng kebijakan ini untuk mensosialisasikan dan menjual liberalisasinya. Nah, ini yang bagian dari
Saya pernah diundang dalam satu program tentang sosialisasi moderasi beragama dan saya diberi bahannya. Saya bilang kalau yang begini berarti yang terjadi adalah pendomplengan dan pembajakan. Ini yang harus kita koreksi. Nanti insya Allah saya akan ada dalam satu forum dengan Kementerian Agama maupun juga dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hal ini. Ini akan saya sampaikan lagi. Termasuk saya bilang, kenapa yang kemudian hanya disasar moderasi beragama adalah hanya kepada mereka yang melaksanakan ajaran agama Islam. Padahal sekarang ini yang terjadi justru ekstremisme beragama, radikalisme beragama dalam bentuk tidak beragama. Jadi ngakunya beragama tapi tidak sholat, ngakunya beragama tapi ngajak untuk melakukan tindakan-tindakan yang mulhid, yang mungkar, yang mencibir agama, yang menjelek-jelekan ulama, yang tidak menghormati kitab suci, yang mencoret-coret masjid. Ini kan radikalisme, ini kan intoleran, ini kan ekstremisme. Kok nggak pernah dimasukkan dalam modul yang disebut sebagai moderasi beragama? Harusnya melawan radikalisme itu bukan hanya radikalisme dalam konteks ketika kemudian disebut melaksanakan, tapi juga radikalisme meninggalkan. Itu juga harus dikoreksi supaya kita kembali kepada moderasi, berada di tengah. Kita tidak melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan karena hulu, karena berlebihan, tapi kita juga tidak meninggalkan sesuatu yang justru diperintahkan dengan alasan moderasi beragama. Jadi ini memang bagian yang menurut saya perang wacana yang belum selesai. Karenanya saya apresiasi Muhammadiyah gitu yang dengan tegas menolak deradikalisasi agama dan atau kemudian tentang moderasi yang kemudian justru kebablasan semacam ini. Saya kira Muhammadiyah dengan manhajnya, dengan PP yang kemudian mengurusi tentang pendidikan, saya kira mereka sudah membuat satu manhaj begitu ya, yang kemudian insya Allah akan memberikan framing yang tepat tentang bagaimana semestinya kita hidup di Indonesia, tetap dengan Islamnya, tetap dengan Quran dan hadisnya, tidak menjadi radikal, tapi juga tidak menjadi liberal, menjadi yang wasatiyah. Itulah moderasi yang sebenarnya. Yang ketiga tentang LGBT. Ada apa sebenarnya? Dulu tahun 1989 Bapak, itu sudah dimunculkan satu buku yang kemudian menjadi rujukan, itulah namanya New World Order, tata dunia baru. Dalam tata dunia baru yang kemudian dikembangkan itu adalah salah satu di antara terkait dengan LGBT adalah menghadirkan, adalah tidak mementingkan keluarga yang ada sekarang ini. Bahkan keluarga yang ada sekarang akan dibikin pura-puranda untuk menghadirkan keluarga yang baru, itulah LGBT. Jadi ini memang gerakan yang sudah mendunia sejak abad yang lalu dan kemudian terus tadinya sama sekali tidak mendapat dukungan, sekarang sudah belasan negara sudah melegalkan LGBT, melegalkan nikah dengan cara LGBT. Tetapi juga sesungguhnya perlawanan juga tetap juga terjadi, di mana-mana juga tetap terjadi. Inilah salah satu bentuk di mana perang kebudayaan masih terus berlaku dan salah satu bentuk di mana upaya untuk kelompok ateis, komunis, kelompok materialis, kelompok nihilis, kelompok permisif, ini ya mereka membangun teori yang dari dulu sejak teori evolusinya Darwin. Ini kan sesungguhnya satu arah. Yang intinya adalah mengingkari tentang adanya kreator, Allah, pencipta, bahwa kita ini adalah diciptakan. Mereka mengatakan manusia adalah yang mencipta, bukan yang dicipta. Dan karenanya seluruh ajaran agama yang menghadirkan pemahaman bahwa manusia itu adalah ciptaan itu harus dibuat tidak diyakini, harus dibuat diragukan, harus dibuat bisa ditolak. Muncullah sekian banyak teori-teori, termasuk dari Darwin dan kemudian Adam Smith, dan kemudian yang operasional sekarang ini adalah tadi tentang LGBT. So, kalau ini kemudian diberlakukan, maka seluruh bangunan agama ya akan dihancurkan. Karena seperti yang tadi Antum sampaikan, seluruh agama menolak LGBT. Tapi sekarang ini program ini bukan hanya kemudian disosialisasikan, tapi bahkan dompleng kepada beragam program-program PBB. Seringkali program-program dari PBB itu kemudian bila akan diadopsi atau dipakai atau agar negara memberikan bantuan dari
negara-negara yang terkait dengan PBB seringkali harus menerima syarat. Di antaranya adalah tentang emansipasi perempuan, masalah kesetaraan gender, dan masalah LGBT. Jadi ini sudah menjadi gerakan internasional juga. Nah, menurut saya hal yang semacam ini ya bagian daripada tantangan kebudayaan, tantangan peradaban, dan tantangan keumatan, tantangan keagamaan. Jadi karenanya solusi yang bisa dilakukan menurut saya ya pertama, umat Islam penting betul untuk memahami lebih mendasar, lebih meluas tentang agamanya. Kemudian membuktikan pada publik bahwa beragama Islam adalah semuanya adalah kebaikan, kebenaran, keunggulan, karena tidak memerlukan alternatif yang bernama LGBT itu. Nomor 3, terus mengedepankan kolaborasi dengan seluruh pihak yang menolak LGBT ini karena cinta kepada bangsa, cinta kepada negara, cinta kepada kemanusiaan, cinta kepada agama, dan ini masih sangat dominan. Supaya dengan demikian maka arus besar yang terbangun adalah bukan arus besar yang seolah-olah permisif, terserah mau LGBT maupun tidak, toleransi dengan mengirakan bahwa mereka pun juga adalah ciptaan Allah hanya dzakarun wa unsa, bukan LGBT. Dan LGBT itu ada penyimpangan terhadap kreasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira demikian, dan dengan prinsip dasar bahwa Islam yang rahmatul alamin, maka gerakan ini juga hendaknya menjadi gerakan yang internasional. Sama juga LGBT kemudian menjadi gerakan yang transnasionalis begitu, maka wajar bila kemudian gerakan koreksi terhadap penyimpangan peradaban dan kemanusiaan ini juga harus berlaku secara global. Yang terakhir, jazakumullah khairan tentang Kemdikbud dan kebijakan untuk menghapus agama dan menghilangkan assalamualaikum dan lain sebagainya. Terus memang ini banyak PR terkait dengan kementerian ini pada periode sekarang. Dan kita di DPR mencoba untuk terus mengkoreksi dengan lebih fokus lagi. Itu sehingga dimulai dengan apa yang disebut dengan peta jalan pendidikan nasional tahun 2020 hingga 2035, Pak. Di sana kata-kata agama hilang. Kita kritik dengan keras dan kemudian kita sampaikan juga dengan kawan-kawan kita di Muhammadiyah, di NU, di MUI, sehingga kita satu kata dari DPR dan luar DPR akhirnya ini dicabut. Jadi nggak jadi, karena ya kita tegaskan bahwa ini nyun sewu, ini Pak Mas Menteri kita ini belajarnya lebih banyak di luar. Jadi penghayatan terhadap konstitusi kita belum mendalam. Padahal dalam Undang-Undang Dasar itu sudah amat sangat tegas. Ada budaya, tetapi lebih banyak penyebutan tentang agama. Dan bahkan dalam tujuan pendidikan nasional bukan masalah merdeka tidak merdeka, kita sudah merdeka sekarang. Tapi bahkan ungkapan merdeka belajar itu kan dirujukan pada Ki Hajar Dewantara. Tapi Ki Hajar Dewantara ungkapan utamanya bukan tentang merdeka belajar, tentang ingarso mangun karya, ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ini yang menjadi pilar kokoh dalam pendidikan. Bagaimana kemudian hadirnya keteladanan, bagaimana hadirnya kebersamaan, bagaimana hadirnya kepedulian. Tapi yang diambil hanya merdeka belajarnya. Nah, merdeka belajar, merdeka semau-maunya. Seperti tadi, kemudian tiba-tiba dalam peta jalan itu agama hilang. Yang ada hanya kebudayaan. Ya kita kritik keras, alhamdulillah akhirnya itu dicabut. Setelah itu lanjut Bapak, ada PP tentang sistem pendidikan nasional. Bahkan sudah ditandatangani oleh Pak Presiden. Ternyata dalam PP itu hilang yang namanya pendidikan Pancasila. Hilang yang namanya kewajiban pendidikan bahasa Indonesia. Hilang yang namanya iman, takwa, dan akhlak yang mulia. Heboh kan, kita kritik keras, kemudian jadi heboh, akhirnya Pak Presiden mencabut. Tapi kan mesake yang katanya masuk. Ya kan nggak mungkin juga emang beliau baca semuanya. Tetapi mestinya para menterinya sudah selesai. Yang kemudian berikutnya heboh tentang revisi undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Madrasah hilang. Kita kritik keras lagi, Pak. Kita kritik keras, kita sampaikan bahwa ini sebelum ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu madrasah sudah ada. Lah kok malah madrasah dihilangkan oleh kementerian.
Kemudian kita sebut bahwa kalau Anda kira madrasah ini adalah ecek-ecek dan tidak berkualitas, sekarang itu sekolah yang paling unggul, yang nomor 1 di Indonesia di tingkat SMA, SMK, bukan SMA negeri, bukan SMA non muslim, tapi Madrasah Aliyah Insan Cendekia Serpong. Itu dulu warisannya Pak Habibie. Itu nomor 1 se-Indonesia, mengalahkan semuanya. Jadi jangan underestimate dengan madrasah kok dihilangkan. Akhirnya mereka bilang sudah dimasukkan. Setelah kita cek dimasukkannya di mana, ternyata masuknya di penjelasan. Nah, masuk penjelasan mah itu sama aja konfirmasi dihilangkan. Soalnya kalau di penjelasan itu tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Kita kritik lagi, akhirnya dimasukkan. Sudah masuk lagi. Tapi setelah kita baca lagi, ada masalah lagi tentang pesantren. Karena di undang-undang tentang pesantren itu sudah diakui 3 jenis pesantren ada di Indonesia. Pesantren Salafiyah, tradisional, kitab kuning. Pesantren Asriyah, modern, Mu'adalah, seperti KMI dari Gontor. Yang ketiga adalah pesantren yang memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama. Itu 3-tiganya diakui dalam undang-undang tentang pesantren. Tapi dalam RU tersebut hilang, maaf, hanya ada 1 yang diakui. Wah, kita kritik lagi, kita tolak lagi. Dan akhirnya ini rancangan undang-undang tidak diterima di DPR. Jadi sekarang rancangan undang-undang ini tidak bisa masuk untuk prolegnas tahun 2023 karena terlalu banyak masalah yang harus dikoreksi. Jadi Bapak, insya Allah para wakil kita di DPR akan tetap mengawasi, mengawal, memperjuangkan kemaslahatan bagi umat supaya tidak tiba-tiba nanti jadi undang-undang lah terus kita ternyata madrasah hilang, pesantren dikerjain, agama hilang. Nanti tiap hari kita akan demo itu. Kasihan sekali umat ya, demo berpanas-panas, berhujan-hujan. Tapi kalau kita punya anggota DPR lebih banyak, berkualitas, insya Allah seluruh permasalahan ini bukan hanya bisa kita tangkal, kita bisa hadirkan alternatif yang lebih berkeunggulan. Dan ini yang menjadi komitmen kami semuanya di DPR atau kawan-kawan kami semuanya di DPR. Kantos ngaten ya. Matur nuwun, jazakumullah khairan kasiran, indah malih. Kupat tudih pun santen, bo menawi wonten lepat kawula saestu nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.